Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Mita Anum Aryasari, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, program studi Diploma 3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi dan vaksin COVID-19 dan bagaimana sikap masyarakat Indonesia tentang vaksin COVID-19. Selamat menyaksikan ya. Pemerintah Indonesia dan juga negara di dunia tengah berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin COVID-19 serta merencanakan pelaksanaan imunisasi untuk warganya. Vaksin tidak hanya melindungi individu, namun juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat diimunisasi. Contohnya, pada usia tertentu maupun orang dengan penyakit tertentu. Vaksin tidak menimbulkan penyakit. Vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan reaksi samping atau efek samping yang berat. Pemerintah Indonesia dan juga negara di dunia tengah berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin COVID-19 serta merencanakan pelaksanaan imunisasi untuk warganya. Vaksin tidak hanya melindungi individu, namun juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat diimunisasi. Contohnya, pada usia tertentu maupun orang dengan penyakit tertentu. Vaksin tidak menimbulkan penyakit. Vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan reaksi samping atau efek samping yang berat. Teman-teman tahu nggak sih pengertian dari vaksinasi, vaksin, imunisasi, imunitas, dan kekebalan? Saksikan penjelasannya ya. Vaksinasi adalah proses memasukkannya vaksin melalui suntikan atau lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun atau kebal terhadap penyakit menular tertentu. Yang kedua ada vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk atau zat yang dimasukkan melalui suntikan atau lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Yang ketiga ada imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama tidak akan mengalami atau tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Proses yang membuat seseorang kebal terhadap penyakit menular tertentu. Imunitas yaitu kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit menular. Yang terakhir yaitu kekebalan. Kekebalan yaitu imunisasi memicu respon sistem di mana vaksin akan membentuk kekebalan dalam jangka panjang yang biasanya dapat secara alami setelah penyembuhan penyakit infeksi. Tujuan pemberian imunisasi. Secara umum, tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sistem kekebalan tubuh manusia. Pembentukan kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit infeksi secara aktif bisa dilakukan secara alamiah melalui penderita langsung penyakit tersebut atau secara buatan melalui imunisasi. Hubungan vaksin, imunisasi, dan kekebalan. Vaksin akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga bila terpapar bakteri atau virus tersebut akan menjadi lebih kebal. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Teman-teman akan bertanya, apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin 3M, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Bagaimana skema penahapan pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia? Di tahap awal, vaksinasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya.
yaitu penerima bantuan iuran BPJS dan kelompok masyarakat lainnya. Terkait perencanaan vaksinasi terhadap hal yang lebih detail, saat ini pemerintah sedang menyusun peta jalan atau roadmap yang akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh. Apakah vaksin COVID-19 nanti juga tersedia untuk anak-anak? Saat ini, uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada umur 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Apakah vaksin COVID-19 juga akan diberikan pada masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun? Terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia 60 hingga 89 tahun. Namun, tahap awal vaksinasi diberikan pada orang dewasa sehat usia 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Selain itu, dikarenakan mayoritas kandidat vaksin di Indonesia ini baru dicobakan pada orang dewasa usia 18-59 tahun yang sehat dan akan membutuhkan waktu uji klinis tambahan untuk mengidentifikasi kesesuaian vaksin COVID-19 untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun dan dengan penyakit tertentu. Apakah vaksin COVID-19 melindungi secara jangka panjang? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19 ini. Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan? Meski pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan efektivitas vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku internasional secara umum terdiri. Yang pertama, tahap praklinik. Yang kedua, tahap klinis. Yang ketiga, penetapan penggunaan vaksin. Sembari menunggu vaksin COVID-19 siap tersedia untuk masyarakat, maka kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuhi protokol kesehatan. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 melindungi kita dari penularan? Dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dan dikirim, dan berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Bagaimana caranya vaksin bekerja? Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, seorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Apakah terdapat efek samping dari pemberian vaksin? Mungkin pertanyaan ini mewakili pertanyaan teman-teman. Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Melalui tahap pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 akan melindungi? Efek perlindungan vaksin masih menunggu hasil uji klinis fase ketiga dan pemantauan selesai. Namun, sampai saat ini berdasarkan hasil uji klinis fase 1 dan 2, vaksin tersedia terbukti aman dan meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Perlindungan yang akan diberikan vaksin COVID-19 nantinya perlu tetap diikuti dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker dengan benar,
menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Apakah ada vaksin lain yang direkomendasikan untuk tenaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19? Ya, tentu ada. Karena ada penyakit yang kemungkinan dapat dicegah dengan imunisasi lainnya, seperti influenza dan campak. Semua tenaga kerja kesehatan harus menerima vaksin sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan secara nasional. Jika layanan imunisasi lainnya tertunda, kapan kegiatan imunisasi dilanjutkan kembali? Imunisasi yang tertunda harus dilanjutkan kembali segera setelah risiko penularan COVID-19 berkurang dan pelayanan imunisasi sudah mampu untuk dilanjutkan. Protokol kesehatan tetap prioritas saat pelayanan imunisasi mulai kembali. Di tengah kelahiran vaksin COVID-19, muncul pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung vaksin, dan antaranya bahkan menolak vaksin. Menurut Dr. Endang Mariani, MPSI, pengamat dan praktisi psikososial dan budaya lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, fenomena ini merupakan suatu reaksi yang wajar. Ini mengingat pandemi COVID-19 yang ditimbulkan oleh virus corona SARS-CoV-2 masih baru dan vaksin yang akan diberikan tentunya masih baru. Beberapa vaksin bahkan masih dalam fase penelitian dan uji coba. Kendati demikian, sebagian besar kalangan medis dan WHO meyakini bahwa vaksin merupakan satu solusi yang diharapkan mampu menjadi upaya preventif maupun mitigasi untuk mencegah, memutus, ataupun paling tidak memperlambat proses transmisi dan penularan suatu penyakit, termasuk COVID-19. Endang yang juga menjadi koordinator psikologi bidang medis tim koordinator relawan nasional Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa berbagai penelitian di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia menemukan bahwa lebih dari 50-60% masyarakat bersedia divaksin. Sudah ada rekomendasi dari Health Care Provider, keamanan vaksin terjamin, tidak membahayakan kesehatan, efek samping sangat minimal, dan efektivitas vaksin telah teruji berdasarkan bukti klinis. Apalagi kedua kelompok juga menyertakan berbagai bukti penelitian yang meyakinkan, kata Endang kepada kompas.com. Belum lagi disebutkan banyaknya jenis vaksin yang siap diedarkan, semakin menambah kebingungan masyarakat, ibunya. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di masyarakat termasuk vaksin mana yang paling baik efektivitasnya, vaksin jenis apa yang paling cocok dan paling tidak berbahaya bagi kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang, serta berbagai pernyataan lain. Saran yang mungkin dapat saya sampaikan atau kepada masyarakat adalah tetap tenang, tidak perlu panik, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai polemik seputar vaksin, ucap Endang. Dia menuturkan kecemasan, ketakutan, kebingungan, kemarahan, dan berbagai emosi negatif yang muncul akibat kesimpang siuran informasi terkait vaksin justru akan melemahkan imunitas tubuh. Sambil menunggu keyakinan terhadap vaksin terbentuk, sebaiknya tetap menjalankan protokol kesehatan, pesan Endang. Terlepas dari hal ini, Endang berkata, sebenarnya manusia telah dilengkapi dengan kecerdasan tubuh alami atau body intelligence oleh Sang Pencipta. Bagaimana tubuh manusia bisa memproduksi hormon-hormon baik dalam tubuh untuk meningkatkan imunitas sudah dibuktikan dengan berbagai penelitian. Terbukti dalam proses penyembuhan COVID-19 ditemukan banyak kasus sembuh tanpa diobati meskipun telah terinfeksi. Tentunya ini berlaku bagi mereka yang memiliki gejala ringan. Salah satu tips yang kerap dibagikan adalah dengan memanage stres sehingga tetap terkontrol dan tidak berlebihan, menjaga kesehatan tubuh dengan istirahat cukup, mengonsumsi makanan dan minuman bergizi, berolahraga teratur, dan yang paling penting adalah berjemur sinar matahari di waktu dan dengan teknik yang tepat. Selain itu, berdoa tentu menjadi yang utama.
ujarnya mengingatkan. Saran penting lainnya, cari sumber informasi yang terpercaya dan dapat bertanggung jawabkan kebenaran. Jika membaca berita ataupun informasi di media, jangan hanya membaca headline-nya saja, tetapi tuntaskan dengan memahami konten dan konteksnya. Dengan demikian, diharapkan dapat terhindar dari kesalahan persepsi dan konsepsi yang mungkin ditimbulkan paparnya. Di daerah saya, di daerah Ketahuan, masyarakat Ketahuan juga masih pro dan kontra terhadap vaksin COVID-19 ini. Karena sebagian dari mereka telah membaca berita-berita yang tidak tahu kebenarannya gitu, tidak tahu kebenaran tentang vaksin COVID-19 ini, atau mengada-ngada lah beritanya tuh tentang COVID-19 ini. Jadi dari sebagian masyarakat Ketahuan juga masih pro dan kontra terhadap vaksin COVID-19 ini. Baiklah, itu penjelasan saya tentang pentingnya vaksinasi dan vaksin COVID-19 dan bagaimana sikap masyarakat Indonesia atau sikap masyarakat yang ada di daerah saya tentang vaksin COVID-19 ini. Buat kalian, terima kasih ya telah menyaksikan konteks penjelasan tentang vaksinasi dan vaksin COVID-19. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.